Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas orang Banua. Pandiran Bayi Sukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beisukan dan sanak dan pendengar dimanapun bebuan pian berada. Senang sekali pada pagi hari ini ulun bisa menemani bebuan pian lagi dalam program Pandiran Beisukan Mabar edisi Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial edisi hari Kamis 3 Juli 2025. Nah, seperti biasa tentunya kada sendiri ulun di sini sudah ada narasumber dan juga teman-teman dari Madihin, ada Kak Arif, Kak Fadil dan juga ada narasumber kita Kak Bulan. Boleh kita sapa dulu Madihin kita pada pagi hari ini ya, Pak Madihinnya Kak Arif dan juga Kak Fadil. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beisukan. Selamat beisukan. Kayak apa nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kami baik-baik aja ya. Bisa tertawa bahagia. Alhamdulillah. Masih bisa berhina hari ini. Iya. Emang sebelumnya sedih Kak? Kenapa baru bisa tertawa hari ini Kak? Nah, sebenarnya dari semalam tertawa. Kami itu tertawa terus ya Lorif. Iya, makanya semalam di jalan-jalan sambil Lihum datangi kami kan. Di jalan tertawa. Ya, iya, seperti itulah. Iya. Mohon maaf lah karena pagi-pagi seperti ini. Iya, pada hari ini kita akan mengangkat tema baca buku bisa kena stigma negatif. Yuk kenalan sama Banjarmasin Book Party biar tahu cara menghadapinya katanya. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Madihin kita pada hari ini. Kalau nini bacari bama Assalamualaikum, assalam yang pertama. Waalaikumsalam, ulun langsung menjawab iyakannya. Pada hari ini kita kembali berjumpa di acara Mabar Madihin Bahabar seperti biasa. Pada hari ini kedatangan tamu luar biasa, sungguh luar biasa. Nanti kita dengarkan bersama Madihin Bahabar. Inilah tentunya RI ini yang tercinta sekali di udara, ini tetap di udara. Memang dasar bujur pada hari ini di pagi-pagi hari Kamis. Kawa pulang berjumpa, kawa pulang kita bertemu dengan nang manis-manis. Bersama ulun Arif Bungas kayak sarta
Bersama dengan Fadil yang kayak ekstra kulit manggis, membawakan Madinah, membawa kesenian. Mudahan kada sampai habis, mudah-mudahan kawa berataan menikmati kedadanang menangis. Kalau banyak salah, kalau banyak hilaf, kami mohon maaf, minta ampun, jangan menangis. Sambil bagamat kita ini merintis, ada ngarakan pantun ini sampai habis. Kalau nini anda ke manukar bema akatopo ari. Pada hari ini kita membicarakan tentang stigma bersama Kak Bulan dari BJM Bukparti. Nah, alhamdulillah ya Allah. Kawa batamuan pulang ya dengan mabar madihin bahabar setiap hari Kamis. Hari ini kita ditemani Oleh kawan kita dulu lah. Biasanya ini nih yang kita sidin inilah bilanya bulan puasa pasti diteropong orang begini. Kenapa tadi? Karena ya biasanya diteropong ulang dilihati orang. Karena bulan. Kita meneropong bulan kalau setiap awal. Alhamdulillah. Itu kan biasanya bulan. Apakah bulannya sudah datang ya? Nah ini sudah datang lah, belum bulan puasa lagi. Sudah datang dan bulannya ya lah. Datang bulannya. Bisa juga seminggu sebulan sekali. Nah, itu bagus lah di joke itu. Aku takutan tadi mah. Kayaknya aman aja malah. Aman terus. Pokoknya pada hari ini kita takuni dulu kabar Kabulan ya. Kabulan kayak apa kabarnya? Halo Kak Bulan, kayak apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sidin bahagia ya kalau. Bahagia banget. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas apa nih Bang Harit? Akan membahas tentang stigma negatif ya, karena aku membaca-baca itu bahwa yang membaca buku itu bisa dapat stigma. Nah tapi sebelum itu kita membahas dulu, kenalan dulu sama Kak Bulan nih dari Banjarmasin Bukparti. Nah langsung aja kita butak-butak bujur. Penasaran bener kita Kak Bulan. Iya, Mas Arif. Ini Kak Bulan kah, Mbak Bulan kah, Bu Bulan atau terserah sayang? aja. Waduh. Baru pertama on air ya. Oke Kak Bulan ya. Iya. Kak Bulan dari Banjarmasin Bukparti kan ya. Betul. Nah, boleh diceritakan lah apa itu sebenarnya Banjarmasin Bukparti dan apa gimana cara terbentuknya, terutama yang di Banjarmasin itu sendiri. Silakan ya Bulan. Jadi pertama-tama ya kenalin teman-teman semua, aku Bulan. Aku sebenarnya bukan orang asli Banjarmasin ya. Jadi di sini aku mewakili orang yang mewadahi Banjarmasin Bukparti ini gitu. Banjarmasin Bukparti itu sendiri itu bidang regional sebenarnya teman-teman dari Indonesia Bukparti. Mungkin teman-teman literasi atau yang penggiat maupun yang apa ya, mungkin sering ikut-ikut gitu di daerah Jawa sana mungkin tahu ya Indonesia Bukparti itu. Jadi Indonesia Bukparti sendiri kan wadah ya untuk menampung atau wadah nyaman untuk teman-teman pengen mengembangkan ataupun tidak takut untuk menjadi diri sendiri sebenarnya, tapi di bidang literasi gitu. Terus Indonesia Bukparti ini sendiri dimulai dari 3 tahun yang lalu ya. Lalu mereka menawarkan pada para pemuda-pemudi di berbagai macam daerah seluruh Indonesia, bahkan luar negeri gitu, untuk membuka cabang regionalnya sendiri, Bukparti itu sendiri gitu. Apa sih yang bikin khas dari Indonesia Bukparti dan mungkin Banjarmasin Bukparti itu sendiri? Mereka mengusung kalau party itu atau berpesta itu nggak mesti stigmanya kan negatif hura-hura. Ya? Party juga bisa jadi sarana ilmu, wadah yang bermanfaat dan bisa menambah relasi yang
nggak kaleng-kaleng lah gitu ya kan. Jadi berparti bersama dan berliterasi bersama gitu. Untuk di Banjarmasin ini sendiri sebenarnya baru terbentuk atau memang sudah lama terbentuk nih untuk book partinya Banjarmasin Book Party? Kalau ini terbentuk inisiasi idenya ya mungkin ya itu sebenarnya di tanggal 25 Mei tahun ini. Jadi benar-benar baru ya Baru Mas ya untuk idenya. Tapi kalau untuk onboarding atau potong pitanya nih kita itu baru di bulan kemarin di Juni karena kami perlu banyak apa ya dari pusat Indonesia Book Party minta macam-macam mungkin dokumen segala macam gitu untuk kelangsungan dan kelancaran Banjarmasin Book Party itu sendiri biar sah gitu ya. Oh berarti kan? jurang tulah kada sembarangan untuk ngolah Banjarmasin Book Party. Itu dia. Harus Betul, ada dokumen-dokumen dan data-data yang lengkap lah. Dari setiap pengurusnya pun kita diminta untuk. Jadi per anunya itu dicek gitu kita. Dicek. Dicek. Kita mungkin kayak aku pribadi mungkin itu pernah di bidang mana aja sih? Nah itu dicek pribadi kita masing-masing. Rata-rata sih memang di bidang literasi ataupun pendidikan ya Banjarmasin Book Party ini sendiri orang-orangnya. Gitu. Untuk Kak Bulan sendiri sebenarnya memang sudah tergabung dalam Indonesian Book Party atau memang baru bergabung dan kenapa nih untuk bergabung dengan Banjarmasin Book Party itu? Sebenarnya kalau bergabung atau tidak bergabungnya di Indonesia Book Party sendiri, aku udah tahu lama ya. Ngefollow Instagram ya pasti. Tapi untuk inisiasi dan SDM teman-teman yang mau diajak untuk, ayo kita bikin yuk di regional kita karena kita nggak punya lagi Banjarmasin. Banjarbaru dulu kalau nggak salah ada ya Mas ya. Tapi itu pun hiatus gitu. Jadi kenapa enggak gitu kan setelah aku bertemu dengan sang ketua itu yang kita tahu nih Yang semuanya sama-sama tahu ya? kita sama-sama tahu sepertinya ya sang ketua itu yang punya ambisi kuat. Oh ya sudahlah kita. Ini orang yang sama-sama kita kenal. Iya dong. Oh. Berarti saya tidak kenal dong ya. Nanti kenalan Mas ya. Jadi ketika itu karena dia punya ambisi yang kuat, aku punya SDM-nya. Oh iya. Kita Kamu punya gabungkan lah. SDA. Iya, kita collab lah. Oke. Dan ketertarikan Kak Bulan sendiri di bidang buku dan literasi dan lain sebagainya ini kenapa gitu? Ini sih sebenarnya mengulik latar belakang jadinya ya. Nggak Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong. Bebas di sini. Bebas. Karena dari kecil sendiri, mungkin orang tuaku tuh juga peminat literasi dan penggiat ya. Terutama mami sendiri itu beliau waktu mudanya sering nulis puisi, nulis cerpen dan itu biasanya dimuat dalam majalah. Kan zaman dulu ya itu majalah apa ya? Gadis apa ya kayak gitu-gitu loh. Majalah apa ya? Aku kurang tahu. Iya, Majalah benar. Bobo ya? Yang kayak gitu-gitu. Terus bertemulah dengan papi yang mau mengabulkan mungkin semua keinginan istri. Jadi apa ya? Menyalurkan lah ke hasrat mami itu mungkin tidak sepenuhnya 100%, lalu anaknya juga dikasih nih buku dari umur yang sedini mungkin. Dari sekitar umur 2 tahunan aku udah memegang buku. 2 tahunan udah memegang buku artinya hal normal untuk kada 2 hari lah. Hanya lahir 2 hari langsung disuruh membaca. Nah, itu enggak normal teman-teman. Itu udah bentuk yang normal dan berarti latar belakangnya Kak Bulannya memang dari keluarga yang suka membaca lah. Dan kemudian turun ke anak-anaknya. Iya. Betul. Dan juga nih masalah membaca. Benarlah pembaca buku itu bisa dapat stigma negatif seperti itu Kak? Betul. Oh betul. Mungkin boleh dijelaskan apa itu bagaimana sih stigma negatif untuk pembaca buku gitu? Kayaknya stigma negatif ini tidak bisa disamaratakan ya di berbagai daerah. Karena yang aku tahu di kota-kota maju sendiri termasuk Banjarmasin, insya Allah dan alhamdulillahnya sepertinya stigma itu mulai terkikis dan mayoritasnya sudah tidak berstigma seperti itu. Mungkin yang berstigma seperti itu hanya oknum-oknum orang-orangnya saja dan di daerah tertentu saja mungkin ya. Kalau kita bisa sebut entah itu di pedesaan, entah di mana ya,
kabupaten yang mungkin diperdalam agak sedikit. terpencil gitu. Kabupaten Konoha Barat misalnya, Boleh, di Afrika Ella. Tengah, Ikut di Afrika Tengah, Iya. di Afrika Tengah. Heeh. Mungkin di sana yang masih sangat kencang dan mayoritasnya tidak terlalu mementingkan yang namanya literasi. Gitu. Mungkin juga kenapa itu bisa muncul, yang kami lihat sendiri itu keterbatasan akses pendidikan itu dasarnya. Menurut kami itu dasarnya. Karena kan literasi ini sendiri mas-masku tidak terpatok dengan namanya buku aja. Buku doang. Kalau berliterasi artinya baca buku. Nah, literasi itu sebenarnya luas teman-teman ya. Literasi itu bisa pendidikan, kita menuntut ilmu. Nih sekarang siaran pun artinya literasi kita. Nah, mendengarkan informasi, mendapatkan informasi, berbagi informasi itu juga bagian dari berliterasi artinya. Nah, mungkin di tempat-tempat yang kita tadi bilang stigma masih banyak, itu masih tidak mengerti juga bahwa dasarnya itu seperti itu gitu. Sebenarnya mereka berliterasi tapi mereka menolak dalam hal pendidikannya terkadang gitu. Terus juga ini kita nggak apa-apa menyenggol agak ke pemerintahan ya. Pemerintah mungkin juga tidak semerata itu masih terhadap pemasokan buku, pemasokan pengajar ataupun ya pendidik-pendidik yang mungkin swasta kayak kita kan bisa aja ya mendidik dalam artian memberitahukan bahwa literasi itu penting, itu masih aksesnya kurang menurut aku. Akses sumber daya manusianya, sumber daya uangnya mungkin. Mungkin bisa dicontohkan ke stigma negatif itu seperti apa? Stigma negatifnya mungkin kayak ngapain sih, ini yang pernah aku dengar ya, ngapain sih baca buku gitu, mending mungkin baca kitab suci aja. Karena itu sudah mencakup semuanya. Betul, itu betul. Tidak kitab suci manapun ya kan. Itu biasanya orang-orang yang mungkin ketat terhadap ajarannya ya. Fanatik lah ya. Fanatik. Iya, mungkin seperti itu. Biasanya terus juga FOMO aja ya katanya. Soalnya mungkin yang dibaca nih bukunya nih buku-buku yang berseliweran di TikTok. Terus orang ini coba beli, coba baca, terus ada orang lihat, terus kayak FOMO doang. Emang sampai habis bacanya? Emang ngerti isinya? Iya. Gitu-gitulah ya. Biasanya juga di samping saya gitu Kak, FOMO orang. Iya. Sebenarnya FOMO dalam hal baik itu nggak apa-apa. Nah, betul. Makanya aku setiap apa yang dilakukan Kak Bulan aku ngikut loh. FOMO loh. Ya. Dan stigma-stigma ini misalnya kita lihat juga di beberapa daerah, misalnya di beberapa orang yang dalam tanda kutip inya terlihat sangat into kepada misalnya baca buku dan lain sebagainya, misalnya bisa dibully, bisa dicap terlalu terlalu kutu buku biasanya, atau geek atau apa dan lain sebagainya seperti itu kan. Dan memang di beberapa tempat di sekolahan-sekolahan ataupun di perpustakaan, di sekolahan-sekolahan terutama SMP SMA itu kan bila orang-orang yang terlalu baca buku biasanya kena ada ujaran kebencian. Iya. Jadi mudah-mudahan yang padahal seperti yang dikatakan Kak Bulan tadi kan literasi itu sendiri sebagai bentuk ataupun awal dari membangun literasi. Terlepas apapun bukunya, baik novel ataupun misalnya artikel. Dan itu awal-awal latihan inya supaya membaca lebih banyak buku kan. Ya, betul. Aku kada jelas juga ada beban. jelas kok. Tapi mungkin karena aku pas kepanjangan bebandir lah aku jadi kada pede gitu. Tapi pede aku mulai di sini mulai buturun. Oke, supaya kepedean Arif lebih percaya diri, mungkin kita jeda sebentar. Mungkin ada yang pengen lewat dulu, mungkin silahkan yang mau lewat dulu.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, kembali lagi di Mabar di Madihin Bahabar. Masih bersama kami berdua, Fadil dan Arif, dan narasumber kita yang luar biasa ada Kak Bulan. Nah, Dan hari ini kita masih membahas tentang Banjarmasin Book Party. betul. Arif, apakah sudah pede? Alhamdulillah sudah naik pulang PD-nya. Nah, karena aku dari tadi kan merasa terbebani. Karena mulai tadi kita membahas tentang literasi, sedangkan kita host berdua ini kurang berliterasi kayaknya. Boleh lagi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Bulan. Mengapa sih membaca buku itu penting? Karena kan di banyaknya Gen Z atau Gen Alpha sekarang kan ngapain baca buku, mending lihat scroll TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, Bahkan di jangankan di Gen Z, Gen Alpha, Gen kita dan Gen sebelum kita juga ngapain baca buku sih? Lebih baik baca yang lain gitu kan, atau lebih baik bekerja, atau lebih baik cari nafkah atau lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya baca buku itu ngapain sih? Nah itu. Simple ya jawabannya, menambah ilmu. Sebenarnya ya, yang aku bilang tadi juga perihal sebenarnya literasi itu bukan cuman membaca buku ya gitu. Jadi sebenarnya kita sehari-hari pun berliterasi gitu. Jadi apa sih pentingnya gitu? Kalau kita menjurus ke Banjarmasin Book Party nih, gitu kan. Di situ kan selain kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui tapi kita perlu. Biasanya kebanyakannya seperti itu. Yang awalnya mungkin hanya coba-coba nih, mungkin ada masalah hidup apa. Terkadang buku itu juga jawabannya loh gitu. Enggak jarang yang tiba-tiba, itu ya yang aku cari Kak. Ternyata buku apa sih itu? Nah akhirnya gitu. Terus selain literasi buku itu menambah ilmu secara internal, eksternal pun menurutku juga berkembang jadinya ya. Karena ketika kita membaca buku, kita berkumpul di suatu wadah seperti Banjarmasin Book Party ini sendiri, kita bakal ketemu banyak orang-orang hebat. Perlu diketahui, Indonesia Book Party atau Book Party di regional manapun, peminatnya itu kalau diskalakan milenial lebih banyak daripada Gen Z yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sendiri wadah paling ideal untuk para Gen Z nih yang mau berrelasi lebih luas, lebih banyak, bisa melalui literasi bersama Banjarmasin Book Party gitu. Nah, tadi mengenai tentang Banjarmasin Book Party ini, artinya kan di wilayah Banjarmasin. Betul. Nah, di Banjarmasin sendiri bagaimana Kak tingkat literasi warganya? Apakah sedikit atau banyak, seperti apa Kak? Kalau kita merujuk pada data pemerintahan ya, di Banjarmasin sendiri itu mungkin di angka 70% sekian. Jadi bisa dikatakan itu sedang untuk peminat literasi, peminat baca dan lain-lain. Tapi untuk para penggiat literasi yang mungkin langsung terjun ke lapangannya ya gitu. Kami melihat sih pasang surut pasti ada, tapi berkesinambungan dengan data pemerintahan kita masih di tahap berkembang kalau negara itu ya. Belum maju, belum tinggi pun mungkin ya itu pasang surutnya ya kan gitu. Kadang tinggi, kadang juga rendah. Tergantung tren biasanya juga kayak gitu-gitu ya. Cuman alhamdulillahnya di Banjarmasin sendiri nih, bukan Indonesia ya, kita udah mencapai 78% sekian gitu. Jadi menurut aku Dan itu sudah lumayan lah ya. lumayan daripada beberapa tahun yang lalu gitu teman-teman
Oh, jadi memang pasang surut ini selain di banjir rob di banjir juga ternyata di literasi juga pun turun naik, turun naik. Turun naik. Tadi ada 70 berapa Kak? 70% sekian lah. Nah itu kalau bagiannya ada ulun di dalam sana. Betul sekali. Ikam di sana yang tukang surveinya. Waduh. Surveinya. Karena memang secara global sendiri kan Indonesia memang salah satu yang terbawah di bidang literasi lah. Padahal literasi ini sendiri adalah sesuatu yang sangat penting seperti Kak Bulan tadi. Dia itu sebagai faktor eksternal ataupun internal itu sangat berguna. Misalnya nih, aku dulu kan aku sekolah waktu SMP itu sekolah di gunung. Sekolah gunung mana, Mas? di daerah Pengaron situ lah. Jadi setiap aku dari rumah ke sekolah itu biasanya biasanya Gak sekolah. bolos. Ya biasanya itu ketemu binatang-binatang macam-macam lah gitu kan. Jadi ada anjing, ada babi dan lain sebagainya gitu. Dan aku takut ke sekolah gitu. Tapi setelah baca-baca buku gimana caranya, Akhirnya babinya yang takut pian. iya betul sekali. Ya. Lanjut. Dan akhirnya karena baca buku dan kita terbiasa untuk mencari literasi bagaimana caranya menghadapi itu. Dan awal-awalnya sendiri aku bukan baca buku gimana caranya menghadapi babi gitu. Karena kalau menghadapi babi menemui kamu kan sudah sering. Udah lanjutkan. Tapi karena awal-awalnya dulu aku bahkan yang ku baca itu novel Harry Potter gitu kan. Yang sama sekali tidak berhubungan dengan alam-alam gitu. Tapi awalnya dari novel-novel Harry Potter itu sendiri, kemudian aku sudah berhayal bisa menyihir dan membuat mantra-mantra, kemudian ku mantra-mantrai sendiri. Jadi aku ada takutan lagi, itulah ke sekolahan gara-gara novel Harry Potter gitu. Nah kemudian setelah itu awalnya membaca buku itu, kemudian aku jadi ketagihan, atau enggak ketagihan juga sih, jadi tertarik untuk membaca buku-buku yang lain. Dulunya membaca buku itu sendiri merupakan kegiatan yang mengerikan gitu. Mengerikan dalam artian bukunya tebel banget nih, kita malas gitu kan. Ternyata setelah kita mulai baca dulu dan setelah menyelesaikan satu, kemudian kita akan penasaran lagi untuk menyelesaikan yang lain gitu kan. Jadi candu, Mas ya. Jadi candu. Oke, mungkin Kak Bulan ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Kak Arif. Iya. Ini narasumbernya beralih ya. Aku yang madihin kayak ini. Karena mungkin memang betul kata Arif, memang tadi menjawab pertanyaan daripada permasalahan lah. Ternyata ada, yang mau aku sampaikan bahwa itu adalah literasi adalah itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan kita. Dan juga sebagai kita negara yang beragam suku dan berbeda-beda, literasi ini ternyata bisa mempersatukan. Misalnya kita literasi bila kita kada bisa mengenali ini hoax, ini kada, itu bisa jadi perpecahan. Betul. Atau misalnya literasi ini kita mengenali rambu-rambu dan mengenali tanda-tanda. Bila kita kada bisa mengenali rambu-rambu dan menjalani tanda-tanda, itu bisa jadi perpecahan juga. Iya. Seperti itu. Nah, itu yang hendak sampaikan mulai tadi. Sudah berbelit-belit gitu. Banget loh. Tapi teman-teman berarti dari penjelasan Mas Arif sendiri bukti bahwa 70% itu benar-benar ada di sebelah kita. Iya, ini 70% yang apa? 70% yang berliterasi atau yang kada nih? Iya. Yang berliterasi dong, Mas. Nah, tadi berpandir juga. Berbicara masalah Banjarmasin Block Party. Mungkin boleh Kak Bulan di spill apa aja sih kegiatannya? Apakah setiap minggu, setiap hari, atau setiap bulan? Bagaimana itu, Kak? Setiap hari. Iya, Banjarmasin Book Party sendiri biasanya kita mengadakan acaranya itu 1 minggu sekali, teman-teman ya. Karena mengikuti jadwal dari pusat juga. Tapi untuk harinya kami di minggu pagi, dan untuk tempat itu biasanya kita surprise setiap kali kita akan mengadakan. Berarti untuk tempat nomaden ya, Kak? Betul. Iya. Tempatnya surprise kan. Iya. Jadi tapi dari Banjarmasin Book Party sendiri pun punya punya sub event gitu. Namanya Dermaga Baca. Dermaga Baca. Mungkin ini juga termasuk hal yang baru di Banjarmasin, karena Dermaga Baca sendiri muncul itu karena
Banjarmasin Book Party ini nggak ada panggilan nih untuk onboarding, tapi semangat orang-orang di dalamnya itu nggak bisa militan. ditahan. On fire ya. On fire-nya itu nggak bisa nih, udah mau melapak nih secepatnya. Oke. Lalu karena kita tidak bisa seenaknya ya gitu. Jadi ya udahlah, apa ya, Dermaga Baca sendiri itu saya yang menginisiasikan gitu, karena melihat budaya orang-orang Banjar yang tidak jauh-jauh dari sungai. Nah, jadi kan hidup dari sungai lah ya katanya orang-orang Banjar. Jadi aku berpikir kenapa nggak kita bikin lapak-lapak baca ataupun lapak buku di pinggir-pinggir sungai, berdermaga bersama gitu, menikmati sunset bersama. Nah, itu sebelum kita dinyatakan lulus onboarding pusat ya. Insya Allah akan tetap ada dermaga baca sendiri, tapi mungkin tidak akan terlalu sering gitu, karena kita akan memfokuskan ke book party itu tersendiri. Karena di book party itu pun banyak lagi tuh sub cabang, sub eventnya. Banyak lah itu, biar jadi rahasia dan biar kalian semua pendengar bisa mantengin Instagram kami. Nah, berbicara masalah Instagram, mungkin boleh juga di-spill ke Instagramnya apa? Instagram aku apa? Boleh juga, boleh juga keduanya boleh. Oke. Instagram Banjarmasin Book Party di @bjmbookparty gitu, teman-teman. Instagram kakaknya? Susah nyebutinnya. Nah, tadi kan mancing kan, siapa tahu mau nyebutin kan, Rep. Iya, Instagram kakaknya ini kayak kode-kode perang dunia kedua gitu. Enggak seribet itu, Mas. Oh ya, yang biasanya XYZ apa? Enggak kok. Lun RD underscore itu aja sih. Oh ya, memang susah ya. Iya, emang agak susah. Oke. Dan kalau itu kan kegiatan yang sudah dijalani kan, dermaga buku kata baca. Dermaga baca. Dan kemudian yang akan selanjutnya nih, adakah kegiatan-kegiatan, apakah ada event besar ataupun apa nih yang selanjutnya? Planning lah. Planningnya di hari Minggu ini, Mas. Hari Minggu ini ada apa? Hari Minggu ini ada Banjarmasin Book Party first event gitu. Jadi book party benar-benar diadakan di Banjarmasin ini gitu untuk pertama kalinya. Nah, itu ini boleh spill lokasi ya? Boleh dong. Ya. Lokasinya kita di Taman Terbuka Sabilal Muhtadin, Masjid Sabilal Muhtadin, di jam 9 pagi sampai kita menghabiskan buku-buku itu. Waduh, itu kira-kira eventnya sekitar waktunya itu sekitar 3 tahun lah. 3 jam mungkin 3 jam ya, aja lah, 3 3 jam. mungkin. Soalnya menghabiskan buku kan itu perlu bertahun-tahunnya lah. Wah, begitu kan, Mas? Kalau misalnya memang bukunya banyak, Iya, bukunya banyak Iya. mungkin ya. Nah, tadi Soalnya ada caranya supaya lebih cepat gitu kan. Apa? Bukunya itu dimasukkan dalam air, lalu airnya diminum gitu. Kata orang-orang dulu kan itu biasanya berkah dari buku itu. Rep. Next time gak usah ngomong lagi ya. Aduh. Aja. Tapi memang ada stigma seperti itu, Rep. Iya. Aku juga pernah dengar. Nah, tapi mungkin tadi berbicara tentang Banjarmasin Book Party, artinya menyediakan buku ya, atau lapak kopetan tahu. Kadang aku merasa katro benar hari ini. Kenapa tuh? Kenapa kok katro? Enggak. Jadi tadi berbicara tentang Banjarmasin Book Party, artinya kan buku-buku yang itu sudah disediakan ya oleh teman-teman Banjarmasin Book Party seperti itu. Yang book party ini ya, bukan dermaga baca kan? Bukan ya. Book party ini sendiri konsepnya itu begini, Mas. Orang-orang yang pengen datang silahkan datang, terbuka untuk umum dan segala lapisan masyarakat, tapi bawa buku sendiri-sendiri. Minimal satu orang itu satu gitu. Karena kita butuh mereka paham dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi kan kegiatannya itu hampir sama dengan kita membahas intisari dari buku kita sendiri. Kenapa kita memilih membaca itu? Apa sih dampak buku itu terhadap kitanya sendiri gitu. Dimulai dengan silent reading biasanya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman buat membaca secara hening, dan mungkin setelah diberikan beberapa waktu
baru nanti kita bakal bincang-bincang. Kalau misalnya nggak punya buku nih Kak, gimana? Nggak apa-apa, pastinya orang-orang Banjarmasin Book Party sendiri pengurus-pengurusnya kan maniak buku semua. Oke. Pasti kami nggak membiarkan tangan kami kosong, minimal 5 katanya harus membawa, itu minimal. Itu yang pengurus aja. Pengurusnya ya teman-teman ya, bukan orang yang mau ikut. Enggak. Soalnya kan yang kita punya gitu kan, kalaunya aku punya surat kabar, kalaunya kawan Kuni punya surat kesehatan. Jadi itu bisa dibaca. Bisa dibaca, nggak apa-apa ya? Itu termasuk literasi kan untuk Iya, membaca. masuk. Iya. Mungkin kenapa masnya punya surat kesehatan, mau curhat tentang kesehatan. Betul sekali. Banyak disiplin Betul ilmu sekali. di situ. Iya, betul sekali. Nah, tadi untuk berbicara Banjarmasin Book Party nih. Kalau misalnya dermaga baca bagaimana konsepnya Kak? Apakah Kalau dermaga baca sendiri lebih simpel dan sederhana mungkin. Kami yang menyediakan buku untuk di display, tapi nggak apa-apa kalau memang mau membawa juga. Tapi itu tidak ada silent readingnya. Dan kita kumpul-kumpul di situ hanya berbincang terhadap ini loh, aku kenalin buku aku begini. Adakah pertanyaan dari kalian? ada misalnya? Ya, Apa ada pertanyaannya, Rip? misalnya. Pertanyaannya misalnya akan dilakukan oleh teman saya. Dengan mengusung konsep yang santai. Iya, dermaga baca mungkin lebih santai, tidak terlalu terstruktur dan terkonsep. Itu berarti cocok ya untuk anak-anak indie yang senja-senja mungkin ya untuk kumpul di dermaga. Mungkin sore ya Kak waktunya? Atau... Biasanya kalau dermaga baca sendiri itu pasti sore ya. Karena dermaga bagusnya sore kan di sini ya. Dermaga baca ya oleh itu di Sungai mana? Sungai Martapura sini. Di sungai yang di Siring ini biasanya. Siring Mitra tahu nggak? Iya. Siring Mitra yang katanya aku kurang tahu juga ya teman-teman. Dulunya itu kayak tempat bermain yang panjang banget gitu di daerah Mitra Plaza, Banjarmasin ya. Jadi di situ biasanya kami melaksanakan dermaga baca. Biar agak lain aja. Iya, betul sekali. Dan memang konsepnya memang belum ada ya di Banjarmasin untuk dermaga baca. Luar biasa Belum, Banjarmasin Book Party. pionirnya ini. Berikan tepuk tangan dulu. Dan untuk bergabung sendiri nih, untuk bergabung di Banjarmasin Book Party itu apakah bisa langsung datang atau daftar dulu nih seperti apa? Ini aku boleh tanya balik dulu ya? Boleh. Bergabung ini dalam artian sebagai peserta atau seperti apa maksud mas kalian? Mungkin sebagai bagian daripada Banjarmasin Book Party. ya. Kalau bagian dari Banjarmasin Book Party berarti pengurus teman-teman ya. Sebenarnya pengurus itu diharapkan ideal aja gitu dalam kepengurusan. Jadi kami itu sebenarnya ada 11 orang dan dari pusat pun sudah merasa cukup kinerja kami ya kan, setelah ya itu tadi mungkin dokumen-dokumen 11 orang cukup lah gitu, nggak usah banyak-banyak SDM. Tapi di Book Party sendiri, Indonesia Book Party sendiri selalu rutin itu open recruitment volunteer. Tapi mungkin karena Banjarmasin Book Party ini baru sekali mulainya, itu bakalan agak lama nih menunggu open recruitment-nya. Jadi untuk sekarang volunteer masih belum dibuka teman-teman. Tapi pantengin aja tadi ya Instagramnya, entah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi pasti kami akan open volunteer. Itu untuk volunteer. Itu Tapi untuk kalaunya untuk bergabung di Book Membaca? Party-nya sendiri, Kalau untuk partisipannya gitu ya kan. Untuk partisipannya itu ya tadi gratis, terbuka untuk umum, datang aja nggak apa-apa. Sesuai jadwal dan tempat. Oke. 11 orang ya lo kayak timnas Brazil. Timnas Indonesia ini 11 ya. 11 orang juara. Kalau ya 12 an wasit biasanya. Aku Rip, aku habis ini mau OTW Taman Sabilal. Ngapain tuh? Aku semangat banget untuk membaca. Jadi Baca apa tuh? Membaca Perasaan Binian. Aduh. Aduh, kayaknya pada lagi jawaban dari tadi. Kita hari ini lah karena bulan hari ini bersinar terang, jadi kita Meredup. Kada apa-apa. Oke. Kemudian nih dari Banjarmasin Book Party ini sendiri kan ada banyak kegiatan dan lain sebagainya. Itu apakah ada membuka peluang kolaborasi dengan pihak lain dan seperti apa nih bentuk-bentuk kerjasamanya? sangat membuka teman-teman ya untuk kolaborasi sendiri gitu, sangat menerima dalam bentuk apapun nih mau kolaborasinya, tapi ada pengecualian pastinya ya, ini persyaratan dari pusat juga gitu yang harus kita semua regional itu turuti gitu. Boleh bekerja sama dengan apapun itu atau bentuk seperti apapun itu, tapi mungkin pengecualian untuk
ormas politik praktis gitu. Itu aja sih pengecualiannya, nggak ribet gitu. Oke. Walaupun namanya party ya lah, tapi kada terikat dengan partai. Beda partinya Mas, beda bacaannya ya. Beda bacaannya, iya. Betul. Bujur. Ini bagus nih. Oke, tadi untuk menghubunginya selain lewat Instagram bisa lewat mana Kak kalau untuk bergabung? Lewat Untuk kerjasama lah, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, Oh ya, kalau kolaborasi sendiri itu di bio Instagram kita ada mencantumkan nomor narahubung, itu nomor saya sendiri by the way. Itu kalau memang untuk kolaborasi ya. Tapi kalau untuk hanya bergabung sebagai partisipan juga disediakan link grup WhatsApp gitu, Bookmates Banjarmasin gitu namanya. Tinggal masuk aja di situ, terbuka pokoknya. Tapi kalau misalnya untuk orang tadi kan berbicara di masalah grup WhatsApp, misalnya belum masuk tiba-tiba acara apa tuh? Tiba-tiba langsung gabung bisa ya? Boleh banget gitu. Misalnya kan kita kan pagi minggu nih konsepnya kan. Dan minggu ini pun kita di daerah yang banyak dilewati orang jogging, Car Free Day lah ya. Car Free Day kan. Jadi nggak apa-apa banget mungkin pas Car Free Day ingat ada siaran ini, oh jangan-jangan Banjarmasin Book Party, langsung aja melipir, nggak apa-apa banget. Artinya boleh lah ya siapapun yang ingin bergabung. Betul. Walaupun nggak membawa buku, kada membawa buku, artinya buku sudah ada disediakan. Setidaknya bawa keinginannya lah. Iya, bawa niat. Bawa niat. Nah, dan bawa raga. Wes, Kalau nggak ada raga gimana Mas? Bisa jalan kan, nggak bisa jogging. Karena kita masih di dunia fana, Bang. Aduh. Hari ini nah. Kenapa ya salting Kenapa Mas? ya? Iya, aku salting hari ini. Karena hari ini kita Terus hari- biasanya kedatangan inilah tamunya apa gitu. Ini kedatangan tamu bulan langsung. Kedatangan bulan langsung. Kedatangan kita- bulan. Oke nih Kak Bulan mungkin apa Bang Arif? Ya, karena kita juga sudah mungkin di ujung perjumpaan nih, apakah apa nih harapan Kak Bulan untuk Banjarmasin Book Party ini ke depannya? Harapannya sendiri pastinya jadi wadah baru yang nyaman ya untuk kita semua warga-warga Banjarmasin. Ini tidak terkungkung orang-orang yang berliterasi aja, enggak, wadah nyaman dan aman untuk semuanya gitu. Terus juga menjadi sarana yang menyenangkan gitu, karena kan kita membawa konsep baru ya, party berpesta bersama gitu. Aku, kamu dan buku menyatu. Wah, So sweet. Tapi itu benar-benar yang menjadi tagline dari Banjarmasin Book Party Aku, sendiri. kamu, buku, mari bersatu. mari bersatu. Oh, Kelas. Dan biasanya party itu tuh tengah malam nih, pagi-pagi ya lah. Jadi Iya, aman. kita akan merubah konsep dan stigma. Semuanya kita rubah. Kita rubah. Jadi Insya aman, Allah. terbuka untuk semua umur lah. Betul, semua umur. Asal jangan umur 2 hari tidak disuruh membaca. Nah, itu Nah, dia. itu sekali. Dan tadi kan harapan untuk Banjarmasin Book Party, mungkin harapan apalah bahasanya closing statement, mungkin closing Kak Bulan boleh Ada lagi yang pokoknya ini nih bukan terakhir sih ya. Cuma closing statement untuk program hari ini deh dari Kak Bulan. Untuk pendengar yang seru atau nggak seru? Kalau misalnya seru kan melanjutkan, kalau misalnya nggak seru ya udah sampai sini aja. Wah, nggak seru deh kalau gitu. Seru ya teman-teman. Berarti ini closing statement buat acara ini gitu kan. Iya, bebas sih sebenarnya. Iya, pertama kalinya on air setelah sekian lama gitu ya kan. Jadi nanti minggu depan kamu kesini lagi kok. karena kan mendampingi sekolah rakyat. Oh, atau enggak atau Iya, gini iya. Rip. Ini selama setahun ke depan Kak Bulan aja narasumbernya. Jadi apa yang kita bahas nih gak habis-habis. Kalau nyaka ada mau jadi narasumber, jadi host dia mengawani ulun. Oh, intinya kan Mas Arif minta temenin. Iya, betul. Iya, Ulun Bulik. Assalamualaikum. Enggak, terus. Iya, seru ya, menyenangkan juga. Terima kasih banyak karena undangannya itu sangat kepepet, Maaf tapi ya. eksklusif rasanya karena langsung dicat nih sama Madihin ganteng kita ini. Oh, itu aku yang mencet loh. Ya, kita akui Iya. memang Iya, beliau iya. ganteng. Oke. Jadi semoga kedepannya acara kalian, Amin. ya kan, bisa berjalan dengan lancar gitu. Terus
mengundang orang-orang atau muda-mudi yang berpengaruh, yang keren-keren gitu. Seperti Kak Bulan contohnya. Amin. Amin. Oke. Soalnya Kak Bulan ini baru 1 jam di sini kan sudah mempengaruhi kami berdua. Pokoknya kami, Kayaknya kalian deh yang mudah terpengaruh ya. Ya kami setelah ketemu Kak Bulan minat baca aku langsung naik. memang pengaruh-pengaruh positif ternyata. Iya betul. Iya. Oke, terima kasih Kak Bulan sudah mau berkunjung di RRI Pro 4. Berkunjung di program sederhana kami di sini, dan mudah-mudahan apapun yang diinginkan dan apapun yang akan dijalankan nantinya lancar-lancar. Amin. Dan mudah-mudahan sehat terus lah. Amin. Dan juga Thank yang paling you. pasti semoga minat baca di Kota Banjarmasin semakin meningkat. Itu yang kita harapkan dan kita akan lihat perkembangannya bersama-sama nantinya. Betul. Ini Dan tetap- kita percaya diri ya lah, karena Kak Bulan yang menggawangi ini semua. Iya betul. Beban ini beban. Ya, bagaimana Red? Apakah kita akan baca buku sekarang? Iya, kita habis ini kita langsung kada memadihin lagi ya lah. Baca buku aja. Baca buku aja lagi. Baca buku jadi profesi. Oh. Oke Bang Arif. Silakan. Sungguh luar biasa hari ini, tentunya kedatangan tamu yang luar biasa. Kakak Bulan tadi sudah berbagi cerita luar biasa, banyak sekali pengalamannya. Mudah-mudahan di Kota Banjarmasin makin meningkat minat baca, karena literasi itu luar biasa. Karena literasi bisa mempengaruhi ini kehidupan kita. Masalah membaca saya bersemangat, jua masalah baca. Nangarana membaca itu mudah-mudah aja, apalagi membaca buku itu mudah-mudah aja. Yang paling sulit membaca perasaan wanita. Wanita memang dasar bujur, begitu ujar kawan. Ngaran membaca buku itu A B C D sampai Z. Kalau membaca Quran itu harus lancar, harus bagus bertajwid. Kalau membaca Quran itu apalagi itu A B C D dan Z. Kalau membaca perasaan wanita itu sangat sulit. Kalau membaca buku nikah jodohnya nang sulit. Tapi sabuting lagi membaca paling sulit. Membaca buku karangan Rakib Atid. Lah Atid, mungkin sampai di sini kita akhir perjumpaan, karena waktu nang memberi batasan. Kami ucap terima kasih kepada Kak Bulan, karena hari ini bisa menemani kami. Kita membicarakan baca buku, jua literasi yang kita naikkan. Mudah-mudahan acara book party yang nanti dijalankan selalu lancar, dan sebagai ini menjadi peningkat peradaban. Kalau banyak salah, kalau banyak kekhilafan, dari kami mewakili minta maaf barataan. Kami minta ampun, minta rela keridaan. Mungkin sampai di sini madihin, kita lanjut. Silahkan kawan, mungkin ada pantun penutup habisan. Ampar pisangku belum masak, masak sabigi dihurung bari-bari. Kami Bang Madihin di sini sedang memandang salah dan hilaf, tolong dimaafi. Aka Kota Baru gunungnya Bamiga, ombak manapur itu di salah karang. Mungkinlah baru hari ini kita berjumpa lagi
nanti di Kamis mendatang. Satop langsung batahan Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara